Sebelum Belanda berkuasa, Inggris sempat menduduki Indonesia dan berusaha memperhatikan kesejahteraan rakyat. Namun, melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris menyerahkan Maluku kepada Belanda. Setelah itu, rakyat Maluku hidup tertindas akibat kebijakan Belanda seperti kerja paksa dan pembuatan garam tanpa upah. Melihat penderitaan rakyat, Thomas Matulesi atau biasa disebut Pattimura, mantan tentara Inggris, memimpin perlawanan bersama Anthony Rebock, Thomas Pattiwill, Philip Latumahina, Said Parintah, Ulupaka, dan Christina Matatiahu. Pada 14 Mei tahun 1817, mereka mengadakan rapat rahasia. Lalu, tanggal 15 Mei tahun 1817, mereka menyerang Belanda dengan membakar kapal Belanda di Pelabuhan Porto dan merebut benteng Duurstede. Walau sempat menang, akhirnya pada Agustus 1817, Belanda berhasil merebut kembali benteng tersebut. Pattimura dan pasukannya mundur ke pedalaman, namun tetap menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan. Dampak positif. Yang pertama, rebutan benteng Duurstede. Rakyat Maluku berhasil merebut benteng Duurstede dari Belanda, yang menjadi simbol kemenangan dan keberanian rakyat dalam melawan penjajahan. Yang kedua, meningkatkan semangat perjuangan dan persatuan rakyat Maluku. Perlawanan Pattimura menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan rakyat Maluku serta menjadi inspirasi perjuangan di daerah lain. Yang ketiga, Pattimura diabadikan sebagai pahlawan nasional dan warisan simbolik. Nama Pattimura dikenang sebagai pahlawan nasional diabadikan dalam nama universitas, jalan, monumen, serta pada uang kertas Indonesia. Dampak negatif. Pertama, kerugian bagi Belanda, material dan moral. Walau menguntungkan bagi rakyat, perang ini juga menimbulkan kerugian besar baik dari segi tenaga, biaya, maupun korban jiwa di kedua pihak. Kedua, Belanda bertindak lebih keras dalam penindasan setelah kekalahan awalnya. Belanda membalas dengan tindakan keras, menghukum rakyat, membakar desa, dan mengeksekusi Pattimura serta pengikutnya. Strategi perlawanan Pattimura. Yang pertama, penguasaan medan membentuk pertahanan, menggunakan keuntungan alam Maluku seperti hutan, perbukitan, dan pesisir untuk melakukan serangan dan bersembunyi. Yang kedua, teknik gerilya dan hit and run, melancarkan serangan mendadak ke pos-pos Belanda lalu mundur cepat sebelum pasukan Belanda dapat membalas, memanfaatkan pengetahuan tentang medan lokal. Yang ketiga, mobilisasi rakyat, berkoordinasi dengan para raja dan kepala adat untuk mengumpulkan dan memobilisasi pasukan rakyat dari berbagai wilayah Maluku. Yang keempat, penguasaan benteng, berhasil merebut dan mempertahankan benteng Duurstede dari Belanda, meskipun kemudian benteng itu berhasil dikuasai kembali oleh Belanda. Yang kelima yaitu mengorbankan semangat juang, membangkitkan semangat rakyat Maluku melalui pidato dan doa sebelum perang, sehingga moral pasukan tinggi dalam menghadapi Belanda. Ada kegagalan strategi, perlawanan gagal dan mundur. Setelah berhasil menduduki benteng Duurstede, Pattimura dan pasukannya mulai terdesak karena bantuan pasukan Belanda dari Ambon dan Batavia yang terus berdatangan. Lalu ada taktik adu domba dan pengkhianatan. Belanda juga melakukan siasat licik seperti adu domba dan politik pengkhianatan yang berujung pada penangkapan para pemimpin perlawanan karena adanya pembocoran strategi perang. Perang Pattimura atau Perang Maluku 1817 terjadi di Pulau Saparua akibat ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Belanda seperti kerja paksa, monopoli rempah-rempah, dan penindasan. Dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura, rakyat Maluku menyerang benteng Duurstede pada 16 Mei 1817, menewaskan Residen Vandenberg dan memicu semangat perlawanan di berbagai daerah. Belanda kemudian mengirim pasukan besar dari Ambon dan Batavia sehingga terjadi pertempuran sengit di Waihisir, Ulat, dan Porto. Karena persenjataan rakyat yang kalah kuat, perlawanan melemah sehingga Pattimura tertangkap pada 11 November 1817 dan dihukum gantung pada 16 Desember 1817. Meskipun kalah, perjuangan menjadi simbol semangat rakyat Maluku dan menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sebab khususnya karena Belanda melakukan penindasan terhadap rakyat Maluku dengan memonopoli perdagangan hasil bumi dan memperlakukan rakyat dengan kejam. Tindakan kejam ini membuat rakyat menderita sehingga Pattimura bersama para pejuang bangkit melawan kekuasaan Belanda. Itu satu penyebab utama atau pemicu langsung yang membuat Pattimura dan rakyat Maluku akhirnya memberontak. Sebab umum. Yang pertama, ada penindasan dan kerja paksa oleh Belanda terhadap rakyat Maluku. Yang kedua, monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat karena harga sangat murah dan rakyat tidak bebas menjual hasil panennya. Yang ketiga, pajak yang tinggi dan kewajiban menyerahkan hasil bumi kepada Belanda. Yang keempat, kehidupan rakyat makin miskin akibat sistem ekonomi kolonial yang tidak adil. Yang kelima, ada rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang mendorong rakyat menentang penjajahan.